Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua kelas 4A, B, C, D yang khususnya sedang belajar online hari ini? Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap fokus ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang untuk hari ini, Ibu ingin menyampaikan lagi, mengingatkan lagi kepada kalian bahwa untuk tahun ajaran ini kalian akan melaksanakan PAT di minggu kedua bulan Juni. Jadi Ibu harapkan materi-materi yang pernah Ibu berikan sebelumnya bisa kalian pelajari kembali untuk menyiapkan diri kalian mengikuti ujian akhir tahun ya. Nah, di ujian ini berarti ujian terakhir ya kan, sebelum kalian ditentukan nih apakah kalian bisa lanjut ke kelas 5 atau tidak. Jadi kalian harus semangat, tetap fokus, dan tetap mengingat-ingat lagi pelajaran yang sebelum-sebelumnya pernah kita pelajari. Oke, nah untuk hari ini kita akan belajar tentang usaha pelestarian lingkungan hidup. Nah, waktu itu kita belajar tentang energi alternatif, terus energi alternatif, terus sumber daya alam, kemudian dihubungkan lagi dengan lingkungan hidup gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih, kenapa kita harus mempelajari kesemuanya itu? Karena semua aspek tersebut itu saling berhubungan ya, misalnya energi, kita belajar tentang energi, apa sih itu energi, kemudian penggunaan energi itu yang baiknya bagaimana, atau untuk mengantisipasi energi yang sifatnya terbatas kita gunakan apa, energi alternatif, di mana energi alternatif itu diambil dari beberapa sumber daya alam. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya alam itu haruslah kita lestarikan. Kenapa? Karena kalau tidak ada sumber daya alam, sumber energi pun pasti juga akan terganggu ya kan, dan ekosistem dalam kehidupan kita juga akan terganggu. Jadi semua itu saling keterkaitan, makanya kita belajarnya satu persatu. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang pelestarian lingkungan hidup. Nah, sebenarnya dia ada hubungannya dengan sumber daya alam yang sebelumnya ya kan, di mana alam itu harus kita lestarikan. Nah, termasuk pelestarian lingkungan hidup ini. Nah, kita jabarkan lebih rinci ya. Sedikit kok hari ini, tenang aja. Oke. Nah, kita bahas. Oke. Pada dasarnya manusia ya udah. Oke. Pada dasarnya manusia dapat bertahan. Coba nih kita ituin deh, nggak kelihatan ya. Pada dasarnya manusia dapat bertahan hidup karena adanya unsur-unsur lingkungan hidup. Sangat banyak manfaat lingkungan hidup bagi manusia sehingga manusia harus melestarikan lingkungannya. Nah, ini udah jelas ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi memang kita harus melestarikan lingkungan kita supaya apa? Karena dampaknya kembali ke kita ya kan. Kalau lingkungan kita asri, terjaga, kita pun hidupnya juga akan nyaman ya kan. Coba kalau misalkan lingkungan kita misalkan banjir atau kebakaran, apakah hidup kita akan nyaman? Susah kan? Susah bernafas, susah melakukan aktivitas, susah untuk bersekolah dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi semuanya kembali kepada kita. Oke, berikut adalah beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk dapat melestarikan lingkungan hidup. Nah, jadi lingkungan hidup itu memang wajib kita lestarikan, dan Allah pun memerintahkan kepada kita untuk menjaga ya kan, untuk menjaga hubungan kita terhadap Allah sendiri ya kan, dan juga terhadap lingkungan sekitar. Jadi enggak hanya selalu beribadah kepada Allah saja, tapi lingkungan kita nggak diperhatikan, nggak dijaga, sesama manusia tidak dijaga hubungannya, maka apakah itu akan menjadi ibadah yang sempurna? Nah, itu belum menjadi ibadah yang sempurna. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas, termasuk lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya. Kita lanjut. Nah, usaha pelestarian lingkungan hidup itu kita bisa lakukan dengan melakukan pelestarian air, tanah, udara, hutan, laut, pantai, flora dan fauna. Semua itu kita harus jaga kelestariannya. Nah, untuk beberapa aspeknya kita coba bahas. Nah, untuk melakukan pelestarian air, ini sepertinya kalian sudah tahu ya. Apa aja sih hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk melestarikan air? Misalnya kita menghemat nih penggunaan air bersih, jangan boros ya kan. Kalau yang lebih sederhananya lagi gimana? Kalau misalkan kalian di rumah, kalau kalian sudah selesai menggunakan air di kamar mandi, matikan kerannya. Supaya apa? Kalau kalian bisa menghemat dan tidak boros gitu kan. Kalau kalian menghemat air, otomatis kalian juga biasanya akan mengurangi biaya pengeluaran untuk pemakaian air juga ya kan. Jadi baik gitu.
Oke ya. Selanjutnya kita menyediakan penampungan air untuk persediaan air di musim kemarau. Nah, jadi mungkin ada beberapa tempat, mungkin juga termasuk Jakarta ya. Jadi kita lakukan penampungan air nih di waduk kah atau di rumah masing-masing gitu ya untuk melakukan penampungan air. Untuk apa? Untuk di musim kemarau, di musim kemarau selanjutnya gitu, supaya tidak kekurangan air. Kemudian kita lakukan pembersihan nih daerah sumber-sumber air bersihnya. Jadi misalkan kalau ada sungai di sekitar kita, ada selokan di sekitar kita, bersihkan. Ya, dibersihkan. Kalau di selokan mungkin lebih jatuhnya itu ke supaya bisa mencegah banjir gitu ya. Tapi kalau di air bersih misalkan kayak sungai, jangan buang sampah di sungai, kita bersihkan. Kalau ada sampah-sampahnya diambil, dibuang gitu kan. Biasanya kalau RT RW itu suka melakukan kegiatan gotong royong tuh untuk melakukan hal seperti itu gitu ya. Lalu kemudian kita bisa membangun bendungan. Nah, lalu kemudian melakukan penghijauan pada lahan-lahan yang kosong gitu ya. Ingat ya perbedaan antara reboisasi dan penghijauan. Kalau reboisasi kita melakukan penanaman kembali di kawasan hutan, tapi kalau penghijauan kita melakukan penanaman di luar kawasan hutan. Misalkan di kota kita lakukan penghijauan, mungkin sebelumnya lahannya ditumbuhin oleh tanaman-tanaman lain atau pohon-pohon lain, tapi kita lakukan penghijauan di luar area hutan gitu ya. Selanjutnya ada pelestarian tanah. Kalau pelestarian tanah ini kita lakukan dengan melakukan reboisasi atau penghijauan di tanah yang semula gundul. Maksudnya tanah yang awalnya kawasan itu adalah kawasan hutan ya, karena dia reboisasi. Ya, kalau penghijauan berarti bukan di kawasan hutan, tapi tetap penanaman kembali gitu ya. Kemudian ada membuat sengkedan di daerah yang posisi tanahnya miring sehingga mampu menghambat laju air hujan. Nah, yang dimaksud dengan sengkedan tuh kayak terasering ya. Kita membuat sekat-sekat di lahan-lahan yang miring seperti kayak tangga-tangga untuk mengurangi. Jadi kalau misalkan ada air hujan tidak langsung amblas jatuh airnya dan membuat longsor gitu, tapi ada tertahan oleh sengkedan-sengkedan tersebut atau sekat-sekat atau tangga-tangga tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya ada pelestarian udara. Nah, kalau bicara tentang udara, angin gitu ya, udara yang kita hirup. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan udara? Pertama, kita menggalakkan penanaman pohon. Jadi kalau di rumah kalian, kalau yang hobinya menanam, nah bagus tuh. Supaya apa? Supaya lingkungannya hijau, udaranya pun jadi bersih sekitar rumah kalian gitu. Kemudian apalagi? Kita mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Nah, misalnya nggak usah lah jauh-jauh, nggak usah atau tidak perlu pergi ke warung menggunakan motor gitu, cukup naik sepeda. Atau kalian jalan-jalan, misalkan pergi ke rumah nenek atau kakek yang jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, bisa menggunakan sepeda. Jadi tidak usah menggunakan motor ataupun mobil gitu ya, lebih sehat. Atau ngejalan kaki gitu ya, budaya orang Jepang itu kan mereka suka jalan kaki dan juga suka sekali namanya naik sepeda. Dan makan makanannya juga bersih, makan makanannya jarang yang junk food, makanannya itu selalu yang segar-segar gitu kan. Nah, dan mereka pun memiliki kulit yang bagus dan tubuh yang sehat karena faktor itu juga gitu ya. Kemudian ada memasang filter pada cerobong asap pabrik. Nah, ini penting untuk menyaring udaranya supaya tidak tercemar dengan udara yang di luar gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan pelestarian hutan? Untuk melakukan pelestarian hutan, kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi reboisasi ini bisa melestarikan hutan dan bisa melestarikan tanah dan juga bisa melestarikan udara sebenarnya. Kalau kita melakukan reboisasi, karena kita kan menanam tanaman atau menanam pohon, di mana pohon itu fungsinya sangat banyak yang kalian sudah tahu pastinya. Gitu ya. Selanjutnya kita melakukan penebangan hutan, salah ini ya. Ini apa ini? Tidak melakukan penebangan hutan secara liar harusnya. Ini salah nih. Ya, ini Ibu perbaiki ya. Ini maksudnya adalah tidak. Mana kata tidaknya? Wah, serem juga kalau salah ya. Jadi Ibu perbaiki. Oke. Nah, tidak melakukan
penebangan hutan secara liar. Jadi dipilih-pilih ya kan, ada tebang pilih gitu kan. Terus melakukan sistem tebang pilih. Nah, itu dalam menebang pohon. Jadi pilihlah tanaman-tanaman yang memang umurnya sudah sesuai, sudah cocok atau sudah tua gitu, cukup tua untuk ditebang dan digunakan. Jangan tanaman-tanaman muda yang kalian tebang misalnya. Karena apa? Kan belum bisa menghasilkan tingkat ekonomi yang tinggi, dan juga jadi mubazir kan kalau misalkan kalian tebang yang muda ternyata tidak dipakai. Wah, mubazir sekali gitu. Oke, selanjutnya melakukan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Jadi setelah kalian tebang langsung kalian tanam. Nah, itu maksudnya. Jadi kalian setiap menebang terus langsung kalian tanam tanaman yang baru. Jadi akan selalu ada tanaman-tanaman muda yang baru gitu. Selanjutnya kita memberi hukuman yang berat bagi pelaku penebangan liar. Biasanya ini pada pemerintah ya. Pemerintah membuat aturan yang jelas untuk para pelaku-pelaku penebangan ilegal. Nah, itu sudah ada hukumnya dan undang-undangnya. Jadi waspadalah. Harus hati-hati ya. Kalian juga mendukung kalau ada yang kelihatan misalnya wah dia menebang pohon sembarangan. Kalian bisa lapor ke polisi. Itu adalah kewajiban kalian gitu. Oke, selanjutnya pelestarian laut dan pantai. Nah, pelestarian laut dan pantai ini bisa kita lakukan dengan menanam tanaman-tanaman hijau daerah sekitar pantai. Bajau itu bukan bajau ya, itu maksudnya bakau. Kalian menanam tanaman-tanaman bakau daerah pantai, karena kan tanaman bakau itu biasanya adanya di pantai. Gunanya apa? Untuk mencegah abrasi, biasanya erosi gitu ya. Saya abrasi, kalau di pantai itu abrasi. Kemudian melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut. Jadi kita melakukan aturan lagi, ada hukum-hukumnya gitu ya. Lalu kemudian melarang pemakaian bahan peledak, bahan kimia, jaring pukat harimau untuk mencari ikan. Jadi kalau Ibu share ini, kalau jaring pukat harimau itu dia tuh jaring ya, jaring untuk menangkap ikan, tapi sela-selanya itu jarak antar jaringnya itu terlalu rapat. Kalau jarak antar jaringnya itu terlalu rapat, jaring-jaringnya itu kan garis-garis gitu ya, kotak-kotak kecil gitu ya, jaring. Kalau terlalu rapat, ketika kalian kalian ambil tuh ikannya di laut, kalian saring tuh, kalian jaring tuh ikannya di laut, otomatis karena jaringnya terlalu rapat, ikan-ikan yang masih kecil pun akan terikut juga, akan terjaring juga. Nah, padahal kita kan kalau ambil ikan itu harusnya ikan-ikan yang sudah dewasa, yang sudah besar. Nah, supaya kalau anak yang dewasa sudah diambil, nah anak-anaknya bisa ada kesempatan ya kan, ada kesempatan untuk bisa berkembang biak lagi, menjadi dewasa terus diambil lagi. Kalau yang anak-anaknya diambil juga, yang dewasanya diambil juga, habis dong ya kan, habis dong ikan yang ada di laut ya kan ya. Nah, itu bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan kelangkaan suatu saat nanti kalau seperti itu ya kan, ekosistem perairan kita juga akan terganggu gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana untuk melestarikan flora dan fauna? Kalau melestarikan flora dan fauna, kita bisa melakukan atau bisa mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Ini pernah kita pelajari ya. Lalu kemudian kita bisa melakukan pelarangan kegiatan pemburuan liar dengan cara apa? Membuat peraturan, membuat misalkan ya tadi pemerintah ya, hukum-hukum yang jelas terhadap pelaku-pelaku perburuan ini. Kemudian yang ketiga adalah memberi hukuman yang berat bagi orang yang mengeksploitasi flora fauna dan membantu fauna yang dilindungi. Jadi memang kita buat peraturan dari pemerintah dan masyarakatnya juga. Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah, masyarakatnya juga harus aware, harus peduli terhadap lingkungannya. Jadi kalau ada kelihatan yang mencurigakan, misalkan melakukan pencurian atau apapun itu, kalian bisa laporkan ke polisi atau melaporkan ke pihak-pihak yang terkait gitu ya. Oke, sekian dari Bu Nindi ya. Ada kuisis di Classroom, kalian bisa bahas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.